Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Halo Jakonco Rembang, ketemu dengan saya, Rocky, mahasiswa PBSI Universitas Tidar, dan kali ini kita akan melakukan diskusi atau bincang bertiga dengan narasumber keren kita hari ini. Bisa kenalan dulu masnya? Waalaikumsalam Mbak, dengan saya Ahmad Rifki Rizaluddin dari Program Studi Peternakan Universitas Tidar Magelang. Masnya satunya lagi? Oke, perkenalkan saya Aji, mahasiswa S1 Teknik Mesin, SIM dari Rembang juga, tepatnya Sale. Teman-teman, kali ini kami bertiga berasal dari Rembang. Seperti yang saya bilang bahwa podcast ini merupakan salah satu podcast dari KMR atau sebuah ormada, sebuah organisasi mahasiswa daerah di Universitas Tidar Magelang, yakni dari Rembang atau Keluarga Mahasiswa Rembang Universitas Tidar. Nah, kali ini kita akan melakukan bincang-bincang nih atau diskusi ringan seputar kepemimpinan dan juga organisasi. Tentu dari teman-teman semua pasti menginginkan suatu tambahan insight atau mungkin sebuah pengetahuan terkait organisasi dan kepemimpinan. Apalagi sekarang ini era-eranya mahasiswa yang sering nih dikatakan kupu-kupu, kuliah pulang, atau mungkin mahasiswa yang ikut organisasi yang kadang bisa aja nih disenggol bahwa, kamu ikut organisasi emang nggak capek atau lain sebagainya. Kita akan akan mengupas juga terkait pandangan dari Mas Aji dan juga Mas Rifki, apa sih organisasi dan kepemimpinan itu. Semoga di podcast ini teman-teman bisa mendapatkan insight atau pengetahuan yang dapat bermanfaat dan hasanah pengetahuan untuk teman-teman selanjutnya. Oke, langsung aja Mas Aji dan Mas Rifki. Kita akan bahas organisasi dulu kemungkinan. Kita tahu bahwa dari kepemimpinan dulu deh. Sejak kita lahir dari keluarga, part paling kecil dulu, kepemimpinan tercermin dari keluarga. Adanya ayah, adanya ibu, adanya anak begitu. Kalau di keluarga tentu peran paling tinggi adalah ayah. Nah, setelah dari keluarga ini kita beranjak sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang, kemungkinan kepemimpinan ini bisa dibawa ke sekolah. Misalnya ketua sekolah, atau ketua OSIS, atau lain sebagainya. Hingga tingkatan yang paling tinggi yaitu negara. Dan kita nggak bakalan bahas kepemimpinan seputar negara teman-teman. Cuman kali ini karena kita sebagai mahasiswa, mungkin kita bisa membahas kepemimpinan di tingkat universitas gitu. Kalau menurut Mas Aji, atau menurut Mas Rifki dulu nih, kepemimpinan itu sebenarnya apa? Oke Mbak, terima kasih nih. Ini sebuah topik yang menarik terkait kepemimpinan nih. Kalau kita ketahui kalau kepemimpinan ini berarti kan sebuah alurisasi kepemimpinan. Jadi ada sebuah pemimpin dan ada sebuah yang dipimpin. Maka dari itu kalau kepemimpinan sendiri ini adalah sebuah, kalau menurut saya itu sebuah alurisasi keseragaman antara sebuah pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadinya terciptalah sebuah kepemimpinan. Apabila kita punya pemimpin, tapi kita tidak punya siapa yang dipimpin, otomatis tidak menjadi kepemimpinan. Karena harus ada dua aspek gitu. Nah, kita bergeser lagi kepemimpinan ke organisasi gitu. Organisasi dan kepemimpinan kita tahu bahwa ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti satu koin dengan dua wajah gitu ya. Kalau dari Mas Aji sendiri kan udah berkecimpung nih di dunia organisasi. Kira-kira organisasi apa aja yang Mas Aji ikutin di Universitas Tidar? Oke, masuk menurut pendapat saya. Jadi dari awal dulu saya sejak semester 1 ataupun maba itu sudah tertarik untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus. Jadi organisasi pertama yang saya ikuti adalah Pramuka. Jadi itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Tidar, bergerak di bidang pendidikan dan dengan
ajar dan mengajar seperti itu di Pramuka. Kemudian saya di semester 2 sampai semester 3 itu menjadi staf fungsionaris di himpunan mahasiswa di prodi saya, himpunan mahasiswa mesin. Berikutnya saya juga tergabung di KMR seperti yang teman-teman tahu. Jadi ada beberapa organisasi yang saya ikuti dan di situ terdapat sosok-sosok pemimpin, karena pemimpin itu adalah penanggung jawab dari organisasi. Nah, organisasi itu apa? Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk bersama-sama bergerak mendapatkan tujuan tersebut, seperti itu. Dan pemimpin dalam organisasi itu istilahnya seperti dia adalah supervisor, dia adalah orang yang bisa mengajak kamu, dia adalah orang yang menaungi kamu. Intinya pemimpin itu benar seperti yang Mas Rifki tadi bilang di awal, pemimpin adalah sosok orang yang memimpin dari orang-orang yang dipimpin. Seperti itu, Mbak Roki. Kalau ini tanya-tanya dulu, di beberapa organisasi itu Mas Haji pernah nggak ngerasa kayak overwhelmed gitu, kebanyakan pikiran, atau misalnya kan tanggung jawab organisasi itu banyak, pernah nggak sih Mas, atau mungkin sharing aja nih, apa keluhan ketika kita masuk di organisasi gitu? Keluhannya dulu. Pertama ya, karena saya dalam beberapa semester terakhir mengikuti beberapa organisasi, jadi kadang itu untuk masalah waktu itu sangat benar-benar harus diperhatikan. Karena apa? Organisasi itu butuh kalian, dan tanpa kalian organisasi itu bakal pincang, seperti itu. Jadi ketika saya yang mengikuti 2 organisasi yang sangat aktif ini, terus juga mengikuti organisasi Ormada juga, jadi harus pintar-pintar bagi waktu, di mana kita nggak boleh jomplang nih sebenarnya. Tapi yang paling hektik menurut saya itu ada di organisasi himpunan ya, himpunan mahasiswa. Nah itu karena apa? Himpunan mahasiswa itu sangat-sangat padat, mulai dari memfasilitasi mahasiswanya, bekerja sama dengan dosen, menciptakan acara yang meningkatkan moral dari staf dan teman-teman PH serta anggota di himpunannya. Jadi benar-benar banyak agenda itu malah di himpunan mahasiswa seperti itu, karena di sana itu kita benar-benar kita benar-benar dituntut buat ya kamu itu seorang fungsionaris, memang tugasmu itu seperti itu, nggak ada apresiasi yang semacamnya spesifik seperti itu. Karena mungkin beberapa organisasi di luar masihlah ada mengapresiasi dan apapun itu, tapi ketika di himpunan khususnya di mesin itu benar-benar orang-orangnya keras, orang-orangnya kritis, bahkan rapat pun sampai jam 2 malam. Dan itu benar adanya. Maka dari itu, Mas Ferdi. Iya benar, mesin itu memang semuanya itu dikritisin. Jadi kadang orang-orang udah bosen, dan hal yang paling bikin teman-teman itu capek adalah ketika pikiran mereka benar-benar dikuras. Nah di situ muncul beberapa masalah. Yang tidak respect kepada pemimpinnya ada, kemudian yang tidak respect dengan temannya ada, karena satu lain hal alasan, dan lain-lain. Oke, maka dari itu, alangkah baiknya ketika kita ada crash atau ada kurang respect kepada sosok pemimpin dan juga teman-teman, kita alangkah baiknya rehat dulu, kita komunikasikan dengan pemimpin kita mau rehat sebentar, kita sudah jenuh, seperti itu. Kalau dari Mas Rifki, ada nggak sih pengalaman organisasi? Mas Rifki ini pernah ikut organisasi apa aja? Kalau organisasi pastinya nggak sebanyak dari Mas Adi gitu ya. Ya mungkin kalau organisasi yang di kampus itu mungkin hanya ngikutin yang Himadiktat. Nah, Himadiktat itu sebuah himpunan mahasiswa bidik misi, itu universitas yang dimana itu himpunan dari mahasiswa-mahasiswa yang dapat uang ya, atau apa ya namanya, beasiswa ya, beasiswa gitu ya. Kemudian juga KMR ini juga kalau dilihat-lihat ya, saya pernah dibilang kayak gini, pernah dengar kayak gini, ketika sebuah organisasi itu mengadakan suatu proker atau program kerja begitu, tetapi dalam perjalanannya itu pasti kan ada kendala. Misalnya nih, besok ini ada festival bulan bahasa misal, terus kemudian himpunan atau mungkin organisasi apa
bertanggung jawab terkait festival itu. Tapi dalam penyelenggaraannya kan tentu ada divisi-divisi masing-masing. Ada beberapa sekelompok orang yang mengurusi ini, mengurusi itu. Tapi kadang kayak gini. Ketika kita udah melakukan tugas kita dengan semaksimal mungkin, ternyata tugas ini tuh belum maksimal di mata divisi lain atau mungkin divisi di mata pemimpinnya gitu loh. Dengan ya tadi yang Mas Aji bilang bahwa respect itu emang perlu, ya kan, di dalam sebuah organisasi gitu. Harus ada rasa menghargai, tenggang rasa terhadap orang lain. Gimana sih tanggapan dari Mas Rifki dan Mas Aji, misal nih, kita yang melakukan, misal kita bertiga melakukan satu agenda gitu, tapi kita udah melakukan semaksimal mungkin, tapi ternyata masih dikritik. Gimana tanggapan dari kalian berdua? Saya dulu, mau saya dulu. Saya dulu ya, karena saya cukup ada basic di pertanyaan ini untuk menjawab. Jadi di awal sebenarnya kita balik lagi ke budaya organisasinya. Dimana kalau semisal saya ada 2 organisasi yang bersifat, satunya pendidikan dan yang satunya itu menghimpun, jadi dua-duanya ini berseberangan jauh. Jadi dimana untuk yang mendidik ini kita selayaknya mendidik itu ada mengapresiasi, ada latihan dan lain-lain. Kemudian yang di himpunan mahasiswa ini benar-benar untuk menghimpun apapun keinginan dari anggota dan juga keinginan kita bersama untuk memajukan prodi seperti itu. Nah, jadi di himpunan itu sifatnya keras dan di mana kita itu istilahnya nggak ada yang namanya apresiasi berlebih. Cukup seperti kayak yes, kita bisa tepuk tangan untuk acara kita yang selesai dengan baik seperti itu, dan tanpa mengurangi evaluasinya itu tetap ada di himpunan. Jadi benar-benar himpunan itu tempatnya orang-orang stres istilahnya, karena stresnya itu di sini mereka benar-benar dipush sampai limit mereka. Dan karena budaya di mesin juga kita terbiasa dengan barang-barang keras ya, karena mesin tuh nggak ada yang lembek, barang keras semua. Jadi kita dididik kayak ya kamu itu anak mesin, kamu tuh harus bisa berpikir seperti ini, kritisnya seperti ini, memberanikan diri untuk memberikan pendapat dan lain-lain. Beda dengan yang di pramuka. Jadi ketika tadi pertanyaannya adalah seputar tidak dihargai ketika setelah menjalankan proker, ya itu memang ada dan betul adanya di mahasiswa mesin seperti di himpunannya. Karena kita sudah dari awal menyepakati, kita menyetujui, maka dari itu kita wajib melaksanakan. Dan apapun yang dikatakan oleh teman dan apapun yang diinginkan sama pemimpin, kita harus bisa maksimal mungkin buat menjalankannya, buat bisa mengiyakannya. Nah, dan juga kalau di mesin itu bedakan keseharian dan juga bedakan di keorganisasian. Ketika kita marah-marah di rapat, kita beda pendapat di rapat, oke, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita obrolkan di luar. Itu jadi buat di mesin itu memang kritikan itu sangat-sangat pedas. Lebih pedas daripada mungkin makaroni level ataupun gacoan level 8 ya. Keras ya Mas ya. Keras, orangnya juga ngotot, nggak ada itu namanya tepuk tangan bersama, itu jarang banget kecuali acaramu sukses, pengunjungnya banyak dan pada ya. Nah, beda dengan di pramuka ketika memang orang-orangnya alot, orang-orangnya apalagi mayoritas perempuan, mereka itu baperan. Saya sebagai pemimpin juga di pramuka, jadi kadang tuh saya mikir gimana caranya buat ambil hati cewek-cewek ini ketika memang mereka udah bad mood gitu. Karena gak sedikit orang yang omongannya asal jeplak gitu. Dan sedangkan kita di pendidikan itu, kita benar-benar dari kecil, yang namanya mendidik itu, di pendidikan kita harus menghargai pendapat orang lain, terus juga mengapresiasi dan lain-lain. Cuman ketika memang ada yang seperti itu, pun saya jadi salah satu orang yang mengkritik manusia-manusia yang lain, saya juga harus bersikap selayaknya teman bagi mereka, terus juga mungkin bisa dikatakan kakak bagi mereka karena ada tingkatan-tingkatan angkatan ya di pramuka. Jadi ketika ada crash, ketika ada apa, yang penting satu organisasi di luar seperti itu. Jadi jangan campur adukan organisasi dan kehidupan. Mungkin kalian boleh ceramah panjang lebar, kritikannya pedes-pedes, marah-marah di rapat, tapi
jangan dibawa sampai keluar. Ketika di luar ya udah kalian have fun, nongkrong bareng, ngopi bareng gitu, main game bareng. Mungkin seperti itu Mbak Robi. Berarti emang kalau misalnya wadah, itu ada wadahnya sendiri-sendiri gitu ya, wadah organisasi, wadah berteman dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Rifki gimana pandangannya? Ya, cukup diwakili Mas Haji ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau kritikan tuh pasti ada ya Mbak ya. Pasti ada, namanya kegiatan tuh pasti ada yang kritik. Ya tinggal kita aja, kritikan itu kan kalau menurut saya itu ada dua Mbak. Kritikan itu ada kritikan memang kritik tidak suka, dan kritikan membangun gitu. Kalau kritikan nggak suka biasanya tuh ya ada oknum lah ya, ada oknum yang memang nggak suka terhadap kita, apalagi kita dipercayai mengambil satu penanggung jawab proker apa gitu. Jadinya ya nggak suka ya langsungan terbawa gitu. Mungkin lebih menyerang personalnya. Iya Mbak, langsung maksudnya itu ya juga ke personalnya orang-orang gitu. Tapi kalau kritikan membangun itu ya kritikan dari teman-teman yang memang membangun. Jadinya sebuah kegiatan ini ada kurangnya. Nah, kemudian dicari mereka kekurangan, ya itu membangun. Oh, berarti kita besok ketika kita mau proker lagi bisa diperbaiki. Ya itu kritikan yang membangun. Jadi seharusnya kami ya, kita ya sebagai mungkin yang dikritik gitu, harusnya kita juga memiliki kepekaan gitu. Mana sih yang termasuk kritikan yang membangun dan mana sih yang termasuk kritikan yang mungkin menyerang secara personal gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga nantinya nih bisa, kalau misalnya dikritik atau lain sebagainya, bisa nih meditasi dulu atau mungkin cari kira-kira kesalahan saya ini apa di organisasi ini, atau mungkin yang salah ini organisasinya, atau mungkin apa, atau mungkin tujuannya. Jangan langsung diambil hati dulu. Oke teman-teman, lanjut di pertanyaan selanjutnya, yakni terkait bagaimana anggapan dari kalian berdua terhadap organisasi yang sehat. Kalau dari Mas Rifki dulu gimana? Organisasi yang sehat itu gimana? Organisasi yang sehat menurut saya itu adanya komunikasi. Karena semua aspek itu semua berkumpul di komunikasi. Apabila organisasi itu miskomunikasi, nggak ada komunikasi antar pemimpin, antar divisi, satu sama lain, ya jadinya ya kalau berjalan ya berjalan sendiri, kalau nggak berjalan ya stuck gitu, mandek semua gitu, diam saja gitu. Jadinya salah satu komponen paling mendominan menurut saya itu di organisasi itu komunikasinya sama kerjasamanya itu. Kalau dari saya menambahkan ya, justru menurut saya yang paling dominan itu bukan komunikasi, tapi pemahaman. Komunikasi tanpa dipahami itu omong kosong menurut saya. Karena jujur dari saya di organisasi pun, di yang organisasi yang saya ikuti, ada komunikasi, hanya saja mereka tidak memahami saya. Ada komunikasi, hanya saja saya tidak mau memahami mereka. Nah, kalau misalnya ada nih salah satu anggota yang mungkin dikasih tahu kalau oh ini gini, ini jalannya kayak gini, kamu harus kayak gini, ya udah diterima aja. Tapi secara pemahaman dia itu nggak mau reseptif, secara reseptifnya itu dia nggak mau menerima informasi itu gitu loh Mas. Jadi menurut saya kalau misalnya di komunikasi itu ya komunikasi butuh. Tapi yang paling butuh itu pemahaman enggak sih? Menurut saya sih, itu menurut saya. Kalau dari Mas Haji gimana? Oke, setuju. Saya setuju nih. Dari kedua pendapat sebenarnya memang benar. Cuman saya setuju ketika saya ambil contoh di himpunan saya, di himpunan karena saya 2 tahun menjabat di sana. Selama 2 tahun itu memang yang namanya komunikasi antar orangnya itu di grup itu memang sepi banget. Jadi kita mengadakan rapat itu yang lebih sering. Bahkan sehari itu bisa sampai ada 2 agenda ataupun 3 agenda rapat dan pembahasannya beda. Nah, di dalam rapat itu kita benar-benar bukan banyak bacot yang maaf ya kasar ya guys ya. Kita bukan banyak ngomong yang kayak kita harus ada komunikasi lain-lain itu enggak. Tapi kita benar-benar kita membuat yang namanya saya lupa namanya deh, juklak juknis. Nah, ketika juklak juknis sudah ada, itu acara bakal lancar, benar-benar bakal lancar. Jadi kita biasakan ketika mau rapat
Hamin satu rapat dimulai itu wajib ada share-sharean dari yang lain. Share-shareannya itu apa, progres dan lain-lain itu wajib ada, dan juga juknis dari si acara dan lain-lain, karena di dalam menjalankan proker itu kan ada beberapa sih, dari acara, korlap dan lain-lainnya sampai ke PDD dan kesehatan juga mungkin ada. Jadi kita harus ada yang namanya juknis ataupun itu tuh pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, teknis pelaksanaan seperti apa yang tertulis, supaya nanti semisal ada eval, saya kurang paham ini, nah kasih aja itu ke mukanya, tempelin ke mukanya juknisnya nih, baca sendiri. Iya. Nah jadi nggak ada lagi namanya evaluasi kita itu kurang paham. Nah itu di mesin ya, beda dengan di pramuka. Kalau di mesin memang kendalanya adalah kurangnya komunikasi, karena yang ngerti sendiri cowok kalau komunikasi serius itu jarang bisa. Jadi kita lebih ke juknis dan actionnya seperti itu yang kita tata. Nah beda kalau di pramuka, kita ini dari tadi kita menyebutkan merek nggak apa-apa ya guys ya, ini buat pembelajaran aja. Kalau di pramuka itu kita komunikasinya banyak, cuman beda lagi actionnya yang kurang. Jadi tata cara mengajak ataupun pemahamannya itu harus diberikan dengan penuh halus, lembut, lemah lembut, karena mayoritas perempuan ya. Jadi kita mau membawa budaya yang ada di mesin, karena saya dari mesin kan. Nah, jadi kayak belum bisa gitu. Jadi yaudah kita coba putar pikiran, kita alon-alon, kita pelan-pelan buat memberitahukan teman-teman cewek-cewek ini yang dari pramuka, biar mereka itu juga paham apa yang kita maksud, seperti itu. Jadi disesuaikan porsi. Ya, sesuai porsi, karena porsi cowok, cewek-cewek. Nah, ketika kita menghadapi hal seperti itu kan, kita nggak bisa menyamakan banyak orang, khususnya gender ya. Mungkin kalau cowok yang biasanya gelutan di luar, omongannya saru-saru, itu kan udah biasa diomongin keras gitu. Ketika di organisasi ya udah, ketika di luar ngopi ya guyon lagi gitu. Beda sama cewek yang kalau udah kayak gitu, wah udah baper, nggak mau datang dan lain-lain, ya mutung ya mas, mutan ya. Itu dia Mbak Rocky. Menanggapi soal organisasi yang sepi gitu mas, di organisasi itu kadang ada yang saya ingin tanyakan itu ada dua hal. Satu, ketika organisasi itu minus komunikasi tadi, kurang komunikasi mungkin karena budaya yang dibangun, seperti contoh mungkin organisasi-organisasi baru atau mungkin yang masih kecil gitulah, mereka masih malu-malu buat mungkin nimbrung di grup, atau mungkin ketika ketemu kayak gini kok nggak banyak yang hadir gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahayanya organisasi yang di dalamnya ada organisasi lagi, sebuah kelompok yang di dalamnya ada kelompok lagi. Nah, pandangan seperti itu ya, kalau dari sudut pandang seorang pemimpin nih, cara untuk menggugah dan cara agar gimana teman-teman itu yang pertama dulu untuk menggugah dan gimana biar teman-teman itu mau sadar kalau ini adalah bagian organisasi kamu, tempat atau rumah kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana cara kita menasihati atau menyenggol yang kelompok dalam kelompok ini gitu loh. Kadang mereka itu kalau saya lihat sendiri kok, kalau nggak dikasih tahu kok nggak ya sadar-sadar gitu loh. Kadang di beberapa organisasi ada yang kayak gitu. Kalau dari Mas Rifki gimana tanggapannya? Dari yang pertama dulu, organisasi yang sepi. Mungkin Mas Adi dulu nih. Ya, karena yang nanti saya yang nyimpulin aja gitu. Aduh, oke. Mungkin ya yang namanya organisasi kan bisa tercipta kapan aja, ketika ada beberapa orang ataupun kelompok yang setuju dengan satu tujuan dan mereka mau bersama-sama buat memajukan kelompoknya untuk mendapatkan tujuannya. Nah, jadi benar kita di awal itu harus ada yang namanya latar belakang ataupun apa ya istilahnya itu budaya maupun lupa saya mau ngomong apa. Intinya harus ada budaya dan juga latar belakang kebiasaan kita itu ngapain gitu. Nah, ketika kalian udah ada itu arah ngobrol ataupun tujuannya itu bakal semakin gampang didapat. Karena apa? Ketika kalian udah sering mengobrolkan hal yang sama, terus memajukan hal yang sama, itu tanpa disadari dari teman-teman itu
yang memajukan organisasi itu. Dengan banyaknya ngobrol, kumpul, dan lain-lain, teman-teman bakal mendapatkan muka atau wajah dari organisasi tersebut. Semisal, himpunan mesin. Himpunan mesin ini kan orangnya teknik ya. Teknik itu terkenal 5S-nya, misal 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, terus juga dan lain-lainnya. Jadi kita dari awal itu memang mengkhususkan atau menciri khaskan ketika kalian ada di organisasi, khususnya organisasi mesin, ya kalian harus seperti layaknya anak teknik seperti itu. Nah, yang di pramuka juga berbeda, tapi ciri khasnya itu memang masing-masing. Jadi kalau di pramuka yang awalnya kita memang mendidik, ya kita harus bersikap dan layaknya seperti seorang pendidik seperti itu. Terus juga buat organisasi yang sepi sebenarnya tergantung dari cara pandang mereka. Ketika mereka ingin memajukan organisasi atau menambah sumber daya manusianya, ya mereka harus gimana pinter-pinternya membounding, terus juga mengajak dan lain-lain. Karena ketika memang ada satu orang yang punya keinginan kuat, namun keinginan kuat ini nggak didasari dengan membounding, care sama temennya, terus juga mereka nggak saling terikat ataupun ada ketertarikan satu sama lain, itu ya ambisi satu orang ini akan susah untuk dijalankan seperti itu, Mbak Roki. Ya karena nggak ada itu tadi, ada pemimpinnya namun nggak ada yang dipimpin, itu bakal susah. Nah, seperti itu. Kalau Mas Budi tanggapannya? Oh, tanggapan saya ya. Kalau organisasi sepi ya Mbak ya. Iya. Ya, organisasi sepi itu ya mau sepinya apa dulu ini Mbak? Sepi kegiatan atau sepi orangnya atau? Orangnya bisa karena mungkin bondingnya kurang gitu, keterikatannya kurang. Kalau misalnya kayak gitu nih, ya kita lihat contoh aja ya dari KMR gitu. KMR kan merupakan salah satu organisasi yang baru, bahkan bisa kita bilang seumur jagung. Ormada-ormada lain yang udah bisa berlari, udah bisa jalan, udah bisa maraton, kita baru bisa merangkak gitu Mas istilahnya. Di anak-anak KMR juga pun kita bisa melihat secara nyata ya bahwa mereka untuk kumpul-kumpul itu masih ada keengganan yang begitu besar gitu loh menurut saya. Dan gimana sih sebagai pemimpin atau mungkin sebagai kita posisikan diri aja sebagai anggota gitu, mengajak mereka untuk memusnahkan keengganan ini, itu kan menurut saya sangat susah gitu loh. Kalau nggak didorong dengan keinginan kuat dari dalam diri masing-masing mereka, bisa jadi ya ke pengajak-ngajak ini tetap bukan musnah, pudar gitu loh. Energinya bisa berkurang menurut saya. Kalau dari Mas Rifki, ada nggak sih tips atau mungkin cara lain gitu supaya teman-teman dari ormada atau organisasi lain ini bisa bonding satu sama lain? Iya, ini mau meluruskan dulu ya Mbak tentang KMR tadi yang katanya seumur jagung tadi ya. Aslinya itu KMR itu sudah lama Mbak, sudah lama ya. Tapi mungkin belum terstruktur, kemudian belum belum ada yang dagangin ya Mas ya. Yes, ya. Kalau di ormada-ormada lain kan sudah punya kakak-kakak tingkat yang sudah kuat gitu. KMR juga sudah punya kakak-kakak yang kuat gitu. Tapi kan memang dari sumber dayanya kita. Ya, kalau dari yang tadi yang sepi itu mungkin kalau sepi orangnya ya mungkin karena respeknya kurang ya Mbak, mungkin itu. Kemudian kalau kita posisikan sebagai anggota agar mengajak semua agar mau kumpul-kumpul ya, kalau kita hanya nungguin satu orang saja ya nggak akan malah berjalan Pak gitu. Jadinya ya mau nggak mau kita harus sebagai orang-orang ya kita harus ayo ngajak gitu. Meskipun jangan sampai ada rasa jenuh, jangan sampai ada rasa capek nih, tak ajakin terus kok nggak mau gitu. Ya jangan gitu. Nah, kalau sudah siap menjadi organisasi, sudah siap menjadi anggota, menjadi fungsionaris ya harus siap juga, harus siap lelahnya juga. Yang dikatakan Mas Aji tadi, harus siap siap meluangkan waktu, siap beradaptasi dengan adatnya, kemudian gitu. Kalau awalnya adatnya sulit-sulit bertemu, yuk kita bangun lagi agar
agar rukun lagi, agar bisa lagi gitu. Mungkin kalau ngajak perorangan nggak bisa ya, kalau di grup nggak bisa ya perorangan, kalau perorangan nggak bisa ya lain kali. Tapi kalau lain kali malah nggak jadi ya Mbak ya, nggak jadi ya. Mungkin itu. Menurut Mas Rifki itu bonding secara personal dulu baru langsung kelompok. Kalau misalnya keengganan itu tetap ada gitu loh, berarti cara untuk mengajak teman-teman tuh bisa lewat personal. Iya, kalau memang sepi ya Mbak ya, kalau memang kita kan nggak mungkin sepi semua, maksudnya nggak mungkin angel ya, kalau bahasa Jawanya itu angel ya, atau namanya sulit semua gitu loh. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, mungkin itu kita ajak ke personalnya, kita tawarin, yaitu si pemimpin harus punya sifat legowo dan siap gitu. Harus siap. Iya, harus siap semua itu Mbak. Oke, di pertanyaan kedua, gimana tanggapan kalian kelompok di dalam kelompok? Silakan Mas Adi dulu nih. Mas Rizky dulu, Mas Adi juga. Oke. Kalau kelompok di dalam kelompok ya, itu sebuah penyakit ya kalau menurut saya. Itu sebuah penyakit yang harus ya. Saya tekankan lagi, yang harus dihilangkan. Karena apa? Karena kalau kita sudah ada kelompok, kok membuat kelompok sendiri, itu sebuah ketacatan gitu. Maka ketatan organisasi pastinya Mbak ya, ketatan organisasi. Jadinya kita harus harus menghilangkan itu. Dan cara menghilangkannya pun itu menjadi PR kita, menjadi PR seorang pemimpin, menjadi seorang pimpinan, harus menghilangkan itu. Di sisi lain kita harus menjaga perasaan satu kelompok itu. Di sisi lain kita harus menghilangkan kelompok itu. Itu sebuah tantangan bagi kita semua. Mungkin nggak hanya di KMR, mungkin di organisasi lain, itu sebuah tantangan bagi pemimpin-pemimpinnya. Mas, kadang itu secara tidak langsung ya, manusia itu punya energi dan vibrasi yang beda-beda gitu. Misalnya saya hobi aja nih, kita lihat dari satu organisasi, misalnya ada yang hobi apa, kemudian mereka ini tiba-tiba kayak bonding sendiri gitu loh. Jadi energi yang setara itu sama jadi satu. Dan itu yang menyebabkan circle gak sih? Kita nyebutnya circle gitu ya. Kelompok dalam kelompok. Jadinya mereka ini kayak sekelompok orang ini dengan mungkin yang sifatnya yang agak sama, sifat intensitas yang agak tinggi gitu, mungkin mereka mudah tersinggung atau apa, jadi satu. Terus kemudian yang lain juga mungkin jadi satu, yang lain juga jadi satu. Nah, kalau kayak gitu tuh kan secara tidak langsung kadang itu yang membuat kelompok-kelompok itu tuh tidak sadar bahwa mereka tuh sedang bikin circle gitu loh. Kadang mereka nggak sadar karena mungkin ada kesamaan dari merekanya, kesamaan sifatnya, kesamaan ambisi, mungkin kesamaan hal-hal yang tidak disukai. Itu tuh sebagai pemimpin mungkin kan kita bisa lewat jalur menegur ya. Kayak tadi Mas Rifki bilang bahwa oke, ditegur, kita dihilangkan dulu kelompok dalam kelompok ini. Tapi bagaimana kalau secara personalnya mereka tidak ingin mereka ini diindikasikan sebagai circle gitu. Gimana sih caranya ya sebagai seorang pemimpin gitu? Karena ini nggak hanya terjadi di organisasi saya aja, ternyata di beberapa organisasi juga saya notice. Dan ini sampai sekarang juga belum ada obatnya gitu. Kalau dari Mas Rifki atau Mas Adi ada tanggapannya? Ini kalau dari saya ya, saya tuh lebih ke arah di organisasi saya pun ada yang namanya komunitas, ada yang namanya BSO, badan semi otonom. Nah, ya. Jadi saya terbiasa dengan melihat yang mungkin anggapan dari beberapa orang itu merupakan penyakit. Cuman bagi saya itu merupakan satu wadah yang bakal lebih gampang diatur jikalau pemimpin itu benar-benar erat membonding mereka. Misal saya tergabung di salah satu komunitas ya. Jadi bedakan dulu komunitas yang bergerak sama dengan organisasinya ataupun bergeraknya di bidang yang berbeda. Jadi kalau saya di himpunan mesin, saya juga tergabung. Bahkan saya manajernya di salah satu komunitas di teknik mesin, namanya Ceintun. Itu
merupakan salah satu band ya, komunitas musik yang ada di S1 Teknik Mesin. Nah, di situ sebagai seorang manajer dan yang mengatur segala macamnya buat mereka main, tampil dan latihan, itu saya benar-benar ngeklopin banget sama teman-teman personilnya seperti itu. Jadi di sisi lain mereka pun bisa berjalan sendiri, di sisi lain mereka pun kooperatif sama himpunannya seperti itu. Terus juga di Pramuka ada yang namanya BSO juga. Nah, ini mungkin circle di dalam circle yang circle-nya bagus ya, bukan circle jelek ini. Jadi bidang semi otonom di Pramuka Untidar itu ada namanya Brigsus atau Brigade Khusus. Nah, ini tuh merupakan garda terdepan ketika semisal satu ada bencana alam, kita yang ikut SAR dan lain-lain, kita relawannya garda terdepan itu dari Brigsus. Kemudian juga dari BSO-nya ini saya pun ngebonding dengan baik. Bahkan saya pernah menjadi wakil komandannya juga di sana. Jadi saya tahu orang-orangannya itu seperti apa. Ya orang-orangannya nggak sebaperan kayak anggota biasa yang ada di Pramuka. Jadi saya bercanda mereka pun ya ceplos-ceplos, nggak sehati-hati ketika bercanda dengan anggota yang lain. Karena mayoritas pun masih perempuan, jadi kita harus benar-benar menjaga ucapan dan lain-lain gitu ya. Nah kalau sama mesin mah kalian mau misuh-misuh, mau pulang jam 2 malam itu bebas. Cuman kan ini Pramuka dan juga bergeraknya di pendidikan. Nah circle itu baik ketika di dalamnya berbeda bidang. Semisal himpunan mesin itu menghimpun dan di dalamnya itu ada komunitas, 4 komunitas, jadi ada research and teknologi, kemudian ada yang musik juga, kemudian ada yang supporteran, dan satu lagi ada yang olahraga. Jadi ketika circle di dalamnya itu ataupun komunitasnya itu bergerak di bidang yang berbeda, itu malah bisa membonding lebih erat lagi antar komunitasnya, antar pengurus dan juga pemimpin komunitasnya seperti itu. Dan di Pramuka pun kita sama nih mendidik, cuman yang satu lebih ke arah search and rescue atau SAR, yang satu lebih ke arah mendidik atau teaching. Jadi kita benar-benar berdua itu bukan berdua, kita benar-benar BSO dan juga organisasinya itu tetap berjalan seperti itu Mbak Rocky. Jadi intinya kalau misalnya di organisasi itu ada circle-circle, bagusnya aja, yang positifnya aja itu jadikan senjata gitu ya, biar circle-circle itu punya potensi, dan potensi itu circle 1 potensi 1, circle 2 potensi 2, justru akan membuat mereka kuat dengan potensi semua itu tadi untuk menyokong organisasinya gitu ya teman-teman. Oke. Buat hal tersebut ya, kita pinter-pinternya aja para pimpinan tertinggi di organisasinya itu buat mengatur ataupun memposisikan mereka aja sebenarnya. Jadi memang ada negatifnya, mereka mungkin lebih ngeyel karena mereka punya teman-teman yang sama senang dan kegiatan satu. Terus juga mungkin mereka lebih ngeyel lagi karena ada bahan gibahan dari yang lain. Mereka bisa menggibahkan itu di situ. Cuman di sisi lain ketika sang pemimpin itu pintar untuk membonding, sang pemimpin itu pintar buat mencuri hatinya mereka itu bakal manut, bakal lain-lain seperti itu. Ya itu juga itu Mbak, betul yang dikatakan Mas Anji. Ini beda pendapat awalnya ya. Iya, awalnya beda pendapat. Tapi kadang kita juga harus hati-hati gitu ya Mas. Yes. Karena apa? Karena kadang itu kalau memang ada circle-circle gitu, ada kelompok-kelompok lain itu, kalau pemimpinnya salah memposisikan dirinya, itu malah bisa menjadi apa ya? Kayak kelompok ini kayak itu loh pemimpinnya, pemimpinnya sering di circle itu, nggak sering di circle sini ya itu. Jadinya kayak ada pilih kasih gitu. Itu harus sikapnya pemimpin harus adil, netral, harus sama-sama gitu. Meskipun mungkin di kelompok ini lebih unggul nih, di circle ini lebih unggul, atau di kelompok ini lebih unggul. Nanti iya, makanya itu. Jadi pemimpin harus pandai-pandai dalam mengorganisir itu. Tapi kadang itu ada loh, saya menemukan pemimpin yang ada 2 sifat.
dalam mengatasi itu tadi. Yang pertama adalah dia acuh tak acuh karena mungkin dia berpikir bahwa oh ya wis lah engko bakalan apik dhewe misal, engko bakal baikan dhewe mereka dan sebagainya. Akhirnya ya udah, tanggung jawab sebagai pemimpin itu pudar gitu kan. Sama satu lagi yang tadi Mas Aji bilang bahwa seorang pemimpin kita tuh harus bisa membagi dengan sama rata. Mas Rifki juga bilang kan sama rata kepada mungkin divisinya yang berbeda atau mungkin kelompok-kelompok di dalam organisasi itu gitu loh. Kalau dari sudut pandang Mas Aji dan Mas Rifki gitu, apakah pemimpin ini harus selalu cross check sebagai seorang pemimpinnya atau mungkin sebagai seorang anggota gitu loh? Apakah kita tuh harus selalu cross check mengetahui keadaan dari teman-teman yang lain? Gimana kalau ternyata setelah di cross check itu malah tambah parah, memperparah keadaan gitu? Sebagai pemimpin atau mungkin sebagai anggota posisinya gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu? Karena kadang kan ada nih circle satu, oh kamu lagi gak bagikan nih sama divisi gini, oh ya semakin diperjelas malah semakin rusuh. Kayak gitu. Iya. Jadi saya mencoba menceritakan seperti apa. Oke, jadi buat hal yang seperti itu, jadi saya dulu atau iya, lanjut Mas, lanjut aja ya. Mungkin dari hal yang seperti itu sebenarnya kita nggak masalah ketika kita memvalidasi atau memproyeknya itu. Tapi pintar-pintar lagi kita membaca sifat orangnya. Sudah berapa lama mereka di dalam organisasi, kinerjanya seperti apa. Semisal memang kinerjanya mereka bagus, juga semisal orangnya berbeda ketika ada di organisasi dan di luar, itu kalian bisa langsung menanyakan to the point. Beda dengan orang-orang yang dari awal memang mereka itu penyakit. Maksudnya dari awal itu penyakit itu apa? Mereka kurang aktif, terus mereka bisanya ngompor-ngomporin doang, memberikan kritik tapi nggak ada aksi, seperti itu benar-benar dibedakan. Orang-orang seperti itu kalian harus banyak basa-basinya, walaupun nantinya paling yang mereka jawab pun basi gitu kan. Tapi bedakan dulu sifat diantara keduanya, seperti itu dari saya. Kalau dari saya sih sama. Yang intinya itu pokoknya harus harus pintar-pintarnya pemimpin membaca watak dan sifat. Kalau pemimpinnya sudah nggak bisa membedakan, kemudian nggak bisa mengendalikan dari sifat-sifat mereka, mengetahui dari sifat-sifat mereka, ya nantinya ya malah pemimpinnya sendiri yang kebingungan, kemudian yang malah malah jadi nggak bingung gitu loh, jadi semrawut gitu. Yes. Ya pinter-pinternya pemimpin itu membaca pikiran dari anggota-anggotanya itu. Yeah, exactly right. Menambahkan hal itu ya, saya pernah dengar kayak gini, kadang itu kita samar mengidentifikasi mana pemimpin dan mana yang bos gitu ya. Meskipun dalam satu organisasi itu kadang ada kan pemimpin yang ya udah untuk menjadi atasan aja gitu loh, dengan menyuruh atau mungkin memberikan perintah, and that's it. Gak ada mungkin dorongan kan. Kalau kata Tuturi Handayani itu kan, seorang pemimpin tuh harus ada di belakang, harus ada di tengah, harus ada di depan gitu kan. Nah kalau kayak begitu tuh gimana cara kita ngeidentifikasi mana yang pemimpin, mana yang bos? Ada nggak sih perbedaannya? Identifikasi mana yang pemimpin dan mana yang hanya nyuruh aja. Oke, mungkin dari Mas Rifki dulu nih gantian ya. Kalau saya ya antara pemimpin dan orang yang menyuruh ya, bos itu ya. Nah itu kalau saya itu lebih bisa dibedakan, tapi yang cuman membedakannya cuman kalau pemimpin itu memang punya syarat-syarat ya, harus punya syarat-syarat, punya kriteria yang harus dipenuhi gitu. Kalau bos siapapun ya bisa jadi bos gitu. Apalagi kalau kita di masyarakat gitu ya, apapun ada orang nih yang nggak punya dedikasi, nggak punya sifat-sifat pemimpin, bisa jadi bos Mbak. Ya bisa aja karena kekayaannya. Iya, betul Mbak. Lo punya duit, lo punya kuasa, itu bisa jadi bos gitu. Nah, tapi kan bos ini belum tentu menjadi kriteria pemimpin. Nah, jadinya ini tapi kadang masyarakatnya kita yang salah gitu. Jadinya itu bos itu ya udah mewakili kita semua. Jadi
bos jadi pemimpin ya gitu. Padahal ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi. Iya betul, karena pemimpin tuh harus punya aspek-aspek yang harus dipenuhi gitu. Saya saja mungkin kita ya sebagai orang masyarakat, sebagai masyarakat ataupun sebagai sosial itu kita nggak notice. Iya, karena ya mungkin ya karena kelatihan atau latihan kepemimpinannya kurang, atau mungkin ya biasanya itu masyarakat itu kebanyakan masih anut gitu, masih ikut-ikut aja gitu. Jadi ya itu membedakan apa namanya antara bos dan pemimpin. Kalau pemimpin udah tentu mungkin kalau pemimpin itu sudah terstruktur, Mbak. Jadinya pemimpin itu harus punya gagasan ya. Menurut saya itu pemimpin itu inspirator sebenarnya. Jadinya itu dia menginspirasi dia menginspirasi anak buahnya ya karena keideannya. Karena pemimpin itu harus mengatur juga, Mbak. Harus mengatur. Tapi kan mengaturnya ini punya ide dan gagasan yang dia dapatkan. Nah, dia dapatkan itu dari terinspirasi dari atasan-atasan atau dari pengalaman-pengalamannya. Jadinya pemimpin itu nggak melulu dia yang jadi patokan, enggak. Tapi pemimpin itu juga harus mencari ilmu dari atas atasan atau belajar dari yang lalu-lalu gitu. Jadinya harus tercerminkan dari atas dan harus mencerminkan dari yang bawah. Nah, itu harus pemimpin. Makanya sinkron dengan Tuturi Handayani gitu. Jadi dia belajar dari atas, dia belajar dari ide gagasannya sendiri, dan dia inspirasikan kepada yang belakang gitu. Itu kalau menurut saya. Oke, kembali ke pemimpin dan bos ya. Jadi memang ada beberapa tipe kepemimpinan, dan pemimpin itu harus ada punya salah satu dari tipenya ini. Ada otoriter, demokratis, delegatif, transformasional, sama transaksional. Nah, bedanya apa? Otoriter itu dia adalah pemimpin adalah pimpinan yang mempunyai keputusan dan kekuasaan tertinggi. Jadi bodo amat apa yang dibilang sama anggota yang lain. Keputusannya dia itu mutlak, itu otoriter. Kemudian ada demokratis. Nah, kepemimpinan ini biasanya mereka sering mengajak diskusi anggotanya sebelum memutuskan satu hal yang akan mereka lakukan. Kemudian ada delegatif. Nah, delegatif ini sosok pemimpin yang nggak terlihat di depan, namun dia mendelegasikan orang untuk ambil di depannya. Ya, biasanya seperti ini tuh orang-orang yang punya pikiran tapi nggak punya tenaga. Nah, seperti itu. Berikutnya ada transformasional. Nah, transformasional ini adalah pemimpin yang bisa dibilang latar belakangnya ataupun gagasannya itu benar-benar 180 derajat dari pemimpin sebelumnya. Jadi dia ingin melakukan perubahan yang menggebu-gebu seperti itu. Berikutnya ada transaksional. Nah, ini jenis pemimpin yang disukai dan tidak disukai sebenarnya. Transaksional adalah dia itu memberikan reward ke anggotanya yang berhasil melaksanakan tugas dan memberikan punishment ke anggotanya yang gagal seperti itu. Ya. Jadi ketika hadiahnya menarik, mungkin banyak orang yang bakalan bisa, dan ketika pun tidak bisa, malah orang itu akan diberikan punishment oleh pemimpinnya. Nah, jadi pemimpin itu harus punya salah satu sifat ini. Nah, beda dengan bos. Bos adalah orang yang biasanya malah kebalikan dari yang delegatif tadi. Dia itu punya kuasa, punya tenaga, tapi nggak punya pikiran. Nah, ini berbahaya. Tapi orang-orang seperti ini itu sering terlihat ataupun sering ada ketika lingkungannya itu mendukung orang tersebut. Iya. Contoh, orang tersebut ada di lingkungan yang kalau pendidikan itu lingkungan apa namanya? Lingkungan akademik. Nah, orang-orang yang di lingkungan akademik nggak mungkin dia punya bos, dia punyanya pemimpin. Beda dengan semisal di pasar, di tempat masyarakat transaksional, tempat usaha seperti itu berbeda. Mereka bakal punya bos, tapi nggak punya pemimpin seperti itu, karena di tempat yang seperti itu tenaga itu bakal lebih dibutuhkan ya. Dan juga hukum rimba itu tetap berlaku seperti itu. Yang kuat yang menang seperti itu. Jadi pun kalau misal ada bos di lingkungan akademik, biasanya ya dia itu orang yang perfect. Maksudnya perfect
tenaganya ada, pikirannya ada, terus juga bisa mempengaruhi orang sekitar, idenya bagus-bagus. Seperti itu tuh juga ada, cuman jarang banget seperti itu. Pertanyaan terakhir nih untuk menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Target organisasi versus kapasitas, gitu Mas. Saya pernah membaca ya komentar di Facebook gitu atau mungkin di Instagram atau yang lain sebagainya. Kowe iki ngopo to kok mendedikasikan diri dalam organisasi, padahal kowe ra entuk apa-apa di organisasi lho, kowe gak dibayari organisasi. Dan di lain sisi juga kadang ada juga ya yang orang yang di organisasi itu juga mengeluh bahwa iya ya aku yo kesel, aku juga capek di organisasi ini, tapi yo piye iki target organisasi ini kudu koyo ngene. Aku yo kadang kesel tapi yo iki tanggung jawabku gitu loh. Kalau sebagai kita posisikan diri aja deh sebagai anggotanya dulu. Sebagai anggota itu sebenarnya harusnya kan kita tuh harus menerima konsekuensi. Kalau misalnya kita udah daftar di organisasi, kita udah ada di lingkungan organisasi gitu, ya mau nggak mau kita harus melakukan apa yang organisasi itu ingin targetkan gitu kan ya. Kalau menurut Mas Aji sebagai anggota mau tetap melakukan hal itu atau suren? Kalau perspektif saya ya, mungkin ini bukan perspektif orang awam karena saya emang dari awal udah suka yang namanya kumpul dan lain-lain. Jadi perspektif saya adalah kalau bukan saya siapa lagi? Saya orang yang tipenya adalah bukan yang pasrah sama keadaan dan ketika orang lain bisa kenapa harus saya, itu bukan saya banget. Jadi mungkin ya ketika kamu mengatakan seperti itu, mungkin kamu belum pernah merasakan nangis bareng di organisasi, suka bareng di organisasi itu mungkin kamu belum pernah merasakan. Karena dulu di zaman saya staf himpunan itu kami pernah ada satu forum di mana kami keluh kesah bareng, terus juga nangis-nangis bareng, bahkan ada yang sesenggukan gitu. Bahkan orang yang kelihatannya manly nangis dia di situ. Jadi kayak benar-benar kita rasa gitu ya, rasa ke keluarga nih. Nah itu apa, bonding dulu di awal seperti itu. Jadi ketika orang-orang berkata kamu nggak dapat apa-apa loh di sini, kamu nggak dapat apa, kelihatannya belum satu semester toh. Ketika kamu satu semester ikut organisasi, ya berikutnya kamu nggak ikut dan ya kamu nggak ada skill tertentu gitu. Coba lihat mas-masmu yang atau mbak-mbakmu yang rutin banget ikut organisasi sampai dia mau lulus kuliah seperti itu. Lihat cara bicaranya, lihat cara dia memandang orang, lihat cara dia membonding adik-adiknya yang di bawah, lihat cara dia memanipulasi dan lain-lain, itu benar-benar berbeda. Dan ketika kalian contoh kecilnya aja, besok ketika kalian menjadi kepala keluarga, ketika kalian nggak pernah memimpin orang, kalian bakal bingung memimpin keluarga kalian gitu loh. Maksudnya nggak ada minusnya ikut organisasi. Paling minusnya itu ya tenaga, pikiran dan materi. Cuman selebihnya soft skill, hard skill yang ditawarkan oleh organisasi itu jauh bedanya, mungkin 1/9 atau 1/10 gitu. Cuman itu tadi memang kapasitas mental, kapasitas keberanian seseorang itu beda-beda. Kita juga nggak bisa menjudge semua orang itu harus seperti saya, itu enggak. Karena memang ada minusnya. Ketika saya di organisasi, berarti saya tidak bisa mengesampingkan organisasi dengan bekerja. Nah, apa minusnya? Ketika teman-teman saya sudah punya penghasilan sendiri, saya masih ngomel-ngomel orang di organisasi gitu. Jadi semua itu benar ada minus plusnya. Lihat juga ekonomi keluarga di rumah seperti apa. Jadi semisal kalian ingin mendapatkan relasi, kenalan, public speaking bagus, critical thinking kalian meningkat, hard skill, soft skill kalian meningkat, ikutlah organisasi. Seperti itu Mbak Robi. Menurut saya mungkin sama lagi, pokoknya sama ini. Tapi ya kalau yang didapatkan ya, mungkin kalau kata-kata ada orang yang mengatakan ngapain lah sih ikut organisasi, kamu nggak dapat apa-apa. Mungkin kalau segi benefit ataupun lainnya kan sudah dijelasin Mas Aji tadi ya. Mungkin ada poin-poin lagi yang mungkin di organisasi itu tercapai dan di lain organisasi itu belum. Contohnya gini Mbak, banyak ya
teman-teman saya maupun saya sendiri itu banyak yang gini Mbak. Terkadang kalau kita ikut organisasi itu kita bisa semangat Mbak. Semangatnya itu kenapa? Semangatnya itu biasanya itu penyemangat dari teman-teman kita. Cewek ya. Wah, ya. Ya. Ada poin-poin Mbak. Jadi sebenarnya kita di organisasi itu kadang kita semangat gitu. Disemangatin dari teman-teman kita, yuk bisa yuk gitu kadang teman-teman begitu. Jadi kita ini malah oh iya teman saya bisa, saya harus juga bisa gitu. Tadi yang apa yang dikatakan Mbak Rocky tadi, ada yang bilang sudah ada yang apa tidak ada yang ngurusin, apa yang ngurusin ya itu namanya orang apatis namanya, orang yang nggak mau merubah diri dari dirinya sendiri. Dia nantinya kalau di masyarakat ya malah hanya jadi batu gitu, jadi batu masyarakat, nggak jadi apa namanya, nggak jadi mutiara masyarakat, malah jadi batu masyarakat. Nah. Oke, kalau ini nih closing dari Mas Rifki atau Mas Aji, ada nggak statement atau kata mutiara atau apa gitu untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini? Oke, nah aku lebih ke arah kata-kata batu ya, bukan ke arah kata-kata mutiara. Jadi hindari yang namanya kalau orang lain bisa kenapa harus saya. Nah itu itu jangan, karena seenggak bergunanya kalian itu berharga bagi orang yang sayang sama kalian. Jadi sebrengseknya kalian, setidak bergunanya itu kalian itu pernah disayangi sama orang-orang yang benar-benar menyayangi kalian, orang tua dan lain-lain itu tetap menganggap kalian ada. Jadi jangan pesimis. Ayo ikut organisasi biar kalian tahu rasanya capek ya. Biar enggak cuman ngabisin duit orang tua aja pantauan ya. Jadi kalian juga menghasilkan pikiran serta memeras otak kalian gitu kan. Orang tua di rumah memeras tenaga mereka buat ngasih kamu makan di perantauan. Nah, kamu mau ngapain? Tidur scroll. Kasihan orang tuamu, Bro. Mending kue ning kono wis pulang ke rahmatullah, Bro. Ya pasti masih berhubungan sama Mas Adi juga. Kalau saya closingnya itu mumpung kamu masih menjadi manusia gitu Mbak, gunakanlah akalmu, gunakanlah pikiranmu untuk dituangkan dan kamu utarakan kepada orang lain. Karena kalau kamu punya pikiran, punya ide kreatif, punya gagasan, kamu tidak tuangkan ke sebuah sebuah wadah, nanti dia sia-sia, tidak akan tumbuh dan tidak akan mekar. Makanya kamu harus tuangkan, itu baik dari organisasi atau kepada orang lain atau kepada halayak umum, kamu seberani itu. Jangan sampai nggak berani, jangan sampai kamu kecil sendiri, mengkerdil sendiri dari pikiranmu sendiri. Ternyata bersikap kecil tuh nggak bagus juga ya buat diri. Iya, tidak bagus. Kalau dari saya ya mungkin tambahan untuk dari statementnya Mas Rifki gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Oke, sekian podcast kita pada sore hari ini. Sedulur Rembang, konco-konco Rembang, nantikan podcast kami selanjutnya. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.